Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang determinan matriks. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang determinan matriks, kalian perlu tahu dulu nih tentang pengertian determinan. Nah, pengertian determinan di sini adalah nilai ya yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Jadi matriksnya itu harus memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Karena kan determinan itu untuk matriks persegi ya. Nah, misalkan kita punya matriks A, determinan matriks A dapat dinyatakan dengan tulisannya det A ini pakai kurung, atau hanya det A aja, atau ini ada huruf A diapit oleh dua garis ya. Ini dibacanya determinan A. Nah, di pembahasan video ini kita akan belajar tentang cara mencari determinan matriks berukuran 2x2 dan determinan matriks berukuran 3x3. Yang pertama kita bahas untuk mencari determinan matriks berukuran 2x2 dulu ya. Nah, determinan matriks 2x2 di sini misalkan kita punya matriks P. Ini matriks P berukuran 2x2 di mana banyaknya baris 2, 1, 2 dan banyaknya kolom ada 2, 1, 2. Determinan matriks P itu bisa kita cari dengan cara mencari selisih antara perkalian antar elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal samping. Jadi kayak gini. Nah, jadi ini diagonal utamanya dikalikan, kemudian dikurangi dengan diagonal samping, atau bisa kita tuliskan AD min BC. Ini tadi simbol penulisan determinan ya, karena matriksnya P maka ini determinan P. Oke, jadi elemen diagonal utama dikalikan, dikurangi elemen diagonal samping dikalikan. Kemudian untuk mencari determinan matriks 3x3 itu ada dua metode. Yang pertama ada metode Sarus dan yang kedua ada metode minor kofaktor. Tapi yang kita bahas pada video ini adalah metode Sarus ya. Untuk metode minor kofaktor akan dijelaskan di video tersendiri. Oke, misal nih, di sini kita punya matriks Q ukuran 3x3 di mana banyaknya baris 3, 1, 2, 3 dan banyaknya kolom ada 3. 1, 2, 3. Untuk mencari determinan matriks Q ya, kalian perlu menambahkan 2 kolom lagi. Ya, ini kan determinan matriks Q ya ini ya. Ini mencari determinan matriks Q, kalian perlu menambahkan 2 kolom terdepan dari matriks tersebut di sebelah kanan sini. Nah, berarti ini kolom pertama sama kolom kedua ya, kalian tuliskan di samping kanan sini. Jadi kayak gini. Nah, untuk mencari determinannya, kalian kalikan dulu yang ini. Nih, kalian kalikan. Jadi A kali E kali I ya. Kemudian ditambah dengan D kali F kali G. Kemudian ditambah dengan C kali D kali H. Nah, kemudian dikurangin dengan hasil dari penjumlahan perkalian yang ini nanti, yang dari samping sini, yaitu B kali D kali I ya, ditambah A kali F kali H, ditambah C kali E kali G. Nah, jadi yang arah sebelah kanan ini ya, kalian elemennya kalian kalikan, kemudian dijumlah ya semuanya, kemudian dikurangin dengan hasil perkalian elemen ini yang kalian kalikan. Nah, jadi kayak gini. Nah, itu untuk mencari determinan matriks 3x3 ini dengan metode Sarus ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat determinan. Misalkan P itu matriks persegi berordo M kali M, dan matriks Q adalah matriks persegi berordo M kali M juga, serta K itu suatu konstanta, maka ada beberapa sifat determinan matriks ya. Ini yang pertama, ini adalah simbol penulisan determinan ya. Jadi determinan matriks P kali Q itu bisa kalian cari dengan cara mencari determinan matriks P dulu, kemudian baru dikalikan dengan determinan matriks Q. Jadi hasil dari determinan matriks P kali Q itu bisa kalian cari dengan cara mencari masing-masing determinan matriksnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu kalian mencari determinan dari transpos matriks P. Itu nilainya sama aja kayak kalian mencari determinan matriks P tanpa transpos ya, bukan ditranspos. Jadi nilainya sama, determinan transpos matriks P akan sama dengan determinan matriks P. Kemudian determinan dari K kali matriks P itu akan sama dengan K pangkat M dikali determinan matriks P.
di mana M itu adalah ordo matriks P. Jadi kalau P-nya nanti berordo N kali N, maka K-nya pangkat N. Kalau misalkan matriks P-nya misal berordo 2 kali 2, maka K pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3, maka K-nya K pangkat 3. Untuk sifat yang keempat, kalian diminta untuk mencari determinan dari matriks P dipangkatkan N. Kalian bisa aja mencari dengan cara mencari dulu nih determinan dari matriks P-nya, kemudian baru dipangkatkan N. Misalkan N-nya itu P pangkat 2 gitu ya. Jadi kalian bisa cari dulu nih determinan matriks P baru dipangkatkan 2. Oke, kemudian untuk mencari determinan matriks segitiga berarti ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Kita hanya perlu mencari perkalian unsur-unsur pada diagonal utamanya. Jadi mau segitiga atas atau segitiga bawah, kalian cari determinannya langsung aja. Kalikan unsur-unsur atau elemen pada diagonal utamanya. Oke, itu tadi cara mencari determinan dan sifatnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal mencari determinan matriks ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal berkaitan dengan determinan matriks. Ada 4 soal. Ini soal yang pertama. Diketahui matriks K berarti berukuran 2 kali 2, matriks L berukuran 2 kali 2. Jika K kali L sama dengan matriks M, maka tentukan determinan dari matriks M. Nah, kita cari dulu K kali L-nya. K kali L bisa dikalikan karena ini K itu kan berordo 2 kali 2, terus L-nya itu berordo juga 2 kali 2. Jadi ini udah sama, maka boleh kita kalikan ya. Maka kita tuliskan di sini K kali L ya sama dengan M. Maka K-nya kita tuliskan di sini 3, 4, 5, 6 ya. Dikalikan dengan 1, negatif 2, 2, 4. Ini nilainya akan sama dengan matriks M. Ingat perkalian matriks ya. Berarti ini nanti akan menghasilkan matriks M berordo 2 kali 2. Berarti ini 3 kali 1 ya. Langsung aja 3 kali 1 berarti 3. Kemudian ditambah 4 kali negatif 2 berarti negatif 8 ya. Kemudian di sini untuk mencari yang satunya berarti 3 kali 2 berarti 6 ditambah dengan 16. Nah, kemudian ini 5 kali 1 berarti 5 terus ditambah dengan 6 kali negatif 2 berarti negatif 12. Kemudian 5 kali 2 ya ditambah 6 kali 4 berarti 10 ditambah 24 ya, itu matriks M. Nah, kita tuliskan di sebelah sini. Berarti ini hasilnya ya, diteruskan ke sana. Berarti hasilnya negatif 5, terus ini sama dengan 22, terus ini negatif 7, ini 34 ya. Nah, oke, ini sama dengan matriks M. Nah, karena yang diminta adalah determinan matriks M, berarti kita cari determinan matriks M. Tinggal kita kalikan aja yang diagonal utama ya, nanti dikurangi dengan diagonal samping. Berarti negatif 5 dikali 34 ya, dikurangi dengan 22 dikali negatif 7. Oke, hasilnya sama dengan, nah ini sama dengan negatif 170 kurangi dengan negatif 154 ya. Oke, sama dengan negatif 170 ditambah 154, berarti ini akan sama dengan negatif 16. Jadi udah ketemu ya, determinan matriks M-nya adalah negatif 16. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal yang nomor 2 ya. Diketahui persamaan matriks berikut ya ini. Kemudian kalian diminta untuk menentukan determinan matriks R. Nah, ingat kalau determinan dari misalkan dari A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B, atau bisa kalian tuliskan determinan AB gini sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, untuk soal ini berarti kalian untuk mencari determinan matriks R ini kalian cari determinan dari perkalian ini dan dari determinan ini. Berarti kita bisa mencari determinan matriks R-nya. Nah,
caranya gimana? Ini kan sama aja kalian mencari nih determinan dari R dikali matriks ini ya. Kita tulis dulu. Nah, ini negatif 2K, ini negatif 6L. Nah, determinan dari ini ya, determinan dari ini itu akan sama dengan determinan dari negatif 2L, negatif K, M, 3N. Nah, berdasarkan sifat ini nih, berarti yang determinan ini ya, determinan ini bisa kalian tuliskan lagi menjadi determinan terpisah. Jadi kalian cari determinan R dikali determinan dari ini ya, determinan dari K min N, terus ini negatif 2K, ini 3L min setengah M, ya ini negatif 6L. Nah, akan sama dengan determinan dari ini, negatif 2L, negatif K, M, 3N. Oke, sampai sini paham ya? Jadi yang ini, yang matriks ini nih, matriks ini itu kayak A kali B. Jadi determinan A kali B, ini anggaplah determinan A kali B ya. Berarti determinan A kali B itu bisa kalian cari dengan cara mencari masing-masing determinannya. Jadi cari determinan R dikali determinan ini ya. Ini kan determinan A kali B, jadi determinan A sendiri terus dikali dengan determinan B. Nah, berarti untuk mencari determinan R di sini ya, kita cari aja ini determinannya. Berarti ini determinan matriks 2 kali 2. Berarti yang di diagonal utama ini dikurangin dengan diagonal samping. Dikurangi dengan diagonal samping ini ya, yang ini. Nah, dikurangi yang diagonal samping. Oke, caranya berarti kita tulis di sini K min N. Berarti K min N ya, ini dikalikan dengan negatif 6L ya, dikurangin dengan negatif 2K, dikalikan dengan 3L min setengah M. Oke, ini pakai rumus yang kita punya A, B, C, D, matriks 2 kali 2 itu berarti AD min BC ya. Nah, berarti ini yang di diagonal utama ya, tadi dikurangi diagonal samping yang ini. Oke, berarti akan sama dengan ini, berarti negatif 2L kali 3N dikurangi M dikali negatif K. Ini berarti determinan R dikalikan dengan negatif ini distributifkan ya. Berarti negatif 6LK dikurang ditambah 6LN. Ini boleh pakai kurung dulu, ini ke sini berarti negatif 6KL. Ya, terus ini ditambah berarti setengah, negatif 2 dikali negatif setengah berarti 1 ya, KM. Oke, ini sama dengan negatif 6LN ditambah MK. Nah ini berarti determinan R ya, dikalikan dengan negatif, ini sama aja KL ya, supaya sama kayak ini. Ini KL ditambah 6LN ditambah ini berarti 6 KL dikurangi KM. Oke, sama dengan min 6LN plus MK atau KM boleh lah, sama aja. Ya, terus kita cari lagi di sini kelompokan yang sejenis. Ini sama ini habis, berarti tinggal determinan R ya. Ini berarti 6LN min KM. Nah, udah semakin menemukan titik terang ya. Ini sama ini tuh hampir sama, tapi tandanya berbeda. Nah, untuk mencari determinan matriks R ya, itu kalian boleh bagi ini negatif 6LN plus MK dibagi dengan 6LN min KM. KM itu sama aja MK ya. Nah, hasilnya berapa tuh? Kita samakan aja ini min 6LN plus MK. Yang bawah kita samakan, berarti boleh penulisannya jadi kayak gini nih. Ini tidak merubah soal ya. Ini kalau didistributifkan lagi kan hasilnya balik ke sini. Kita hanya memanipulasi bentuknya aja. Nah, ini berarti kalau kita sederhanakan ya, ini semua kalian bagi, berarti akan ketemu 1 per negatif 1 atau sama dengan negatif 1.
Nah, jadi determinan matriks R itu sama dengan negatif 1. Oke, kita memanfaatkan sifat determinan yang ini ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Nah, di sini diketahui determinan dari matriks ini tuh sama dengan 3. Tentukan nilai X-nya. Berarti ini matriks berukuran 2 kali 2, berarti tinggal elemen diagonal utama dikurangi dengan elemen diagonal samping ya, yang dikalikan. Berarti ini 2A min 1 dikali A plus 1 dikurangi negatif 3 kali negatif A, hasilnya 3 ya determinannya. Ini pakai distributif, berarti 2A kuadrat plus 2A min 1, ini berarti hasilnya 3A ya, berarti min 3A sama dengan 3. Kita kelompokkan suku sejenis, berarti 2A kuadrat ini sama ini, berarti hasilnya adalah negatif 2A ya. Nah, terus dikurangi negatif 1 sama dengan 3. Nah, supaya ini 0, maka harus dikurangi 3, berarti ruas kanan kurangi 3, ruas kiri harus kurangi 3. Ini ruas kiri kurangi 3, ruas kanan kurangi 3, berarti akan diperoleh 2A kuadrat min 2A, berarti min 1 min 3, ini sama dengan 0. 2A kuadrat min 2A min 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2. Oke, kita teruskan di sebelah sini. Berarti akan kita peroleh A kuadrat min A min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti A min 2 A plus 1 sama dengan 0. Ingat ya, dua bilangan itu adalah ini dan ini tuh hasil kalau dikalikan hasilnya harus yang ini. Berarti hasilnya harus negatif 2 ditambah hasilnya harus negatif 1. Maka bilangan tersebut adalah negatif 2 dan 1. Maka ini negatif 2 dan 1. Oke. Kemudian kita cari pembuat nolnya, berarti A min 2 sama dengan 0, maka nilai A nya ini harusnya A ya, bukan X. Berarti ini A nya sama dengan 2 atau A nya sama dengan negatif 1. Sudah ketemu, tinggal nomor terakhir. Nah, untuk soal yang nomor 4, tentukan determinan matriks berikut. Ini adalah matriks 3 kali 3, berarti kalian bisa menggunakan metode Sarus ya. Atau kalau kalian perhatikan, ini adalah matriks segitiga atas ya, matriks segitiga atas. Nah, ada sifatnya, kita bandingkan dengan dua cara. Pertama dengan metode Sarus, berarti kita cari di sini, kita tuliskan dulu 456 078 009. Oke, kita tambahkan dengan dua kolom pertama, berarti 4 5 07 00. Nah, kita cari, ini kalian kalikan ya, berarti hasilnya adalah 252. Terus yang ini kalian kalikan, hasilnya berarti 0 ya. Kemudian ini kalian tambah dengan yang ini, kalian kalikan 0 ya, dikurangin dengan hasil dari perkalian yang ini. Nah, ini berarti 0 ditambah ini dikalikan 0 ditambah ini dikalikan 0 ya. Nah, hasilnya berarti 252. Jadi determinan dari matriks yang ini hasilnya adalah 252. Kalau kalian bandingkan dengan sifat determinan segitiga atas atau segitiga bawah, itu tinggal kalian cari hasil dari perkalian diagonal utama. Jadi ini kalian kalikan ya, itu udah ketemu determinannya. Jadi determinan dari matriks segitiga atas, ini kan segitiga atas ya, itu tinggal kalian kalikan, berarti 4 kali 7 kali 9 sama dengan 252. Sama ya, ini pakai sifat, ini pakai metode Sarus ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang determinan matriks. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.